Oke, kita bahas tutorial bab 9 bagian 1. Ini bagian deret, ini kan sangat-sangat panjang. Jadi tutorialnya pun dibagi 2 bagian. Ini bagian 1 sekarang. Oke, kita lihat satu persatu saja. Tolong kalau terlalu cepat, bilang-bilang. Kalian nggak selesai, yang biru nggak apa-apa. Kan nanti dapat kopian juga. Saya upload juga di playlistnya dari yang kelas 1 lagi. Oke, saya bahas ya satu persatu. Untung nih kalian online. Online ini kalau tutorial enak. Saya yang mengerjain yang biru. Kalau nggak online itu biasanya maju 3 atau 4 orang ke depan ngerjakan. Setelah itu dikomentari. Kalau online nggak memungkinkan seperti itu, ya udah saya bahas saja. Barisan AN dikatakan konvergen ke suatu bilangan real A jika apa? Kalau ada yang tahu, tolong jawab gitu dengan cepat. Kalau ragu-ragu, jawab aja. Siapa tahu betul gitu. Sekalian mengecek. Konvergen artinya apa? Nggak ada yang tahu? Ada limitnya dan Udah, apa limitnya namanya? aja ada. Oh iya. Limitnya aja. Limit N menuju tak hingga dari AN ada, oh ya, dan sama dengan A, gitu ya, limitnya A. Oke, ada dannya karena limitnya diketahui A. Yang limitnya ada, itu konvergen. Kalau mau dikatakan konvergen ke bilangan real A, ya limitnya harus sama dengan A ini. Jika barisan AN monoton naik dan titik-titik, maka barisan AN konvergen. Apa ini? Monoton naik dan apa? Yang tahu jawab aja, tahu. Yang tahu jawab. Orang yang sama juga boleh jawab terus. Limit di atas, Pak. Limit di atas tuh gimana? Nggak ada limit di atas. Oh iya. Terbatas di atas. Terbatas di atas. Jadi ada barisan yang naik, nilainya naik terus, nambah terus, tapi nilainya nggak akan pernah lebih dari suatu bilangan tertentu gitu. Ya. Oke. Kalau monoton naik, terbatas di atas, konvergen. Oke. Jika limit AN tidak 0, maka barisan ini gimana? Halo? Halo, halo? Coba. Kalau limitnya tidak 0, maka barisannya apa? Divergen, Pak. Nah, gitu, divergen ya. Ini alat-alat yang nanti dipakai waktu kita kerja gitu ya. Ingat, kalau limitnya 0, tidak tahu ya, jangan dianggap konvergen. Kalau limitnya 0, limit AN-nya 0, kita nggak tahu. Kalau limitnya tidak 0, dia divergen. Kemudian ada lagi, kalau barisannya yang diketahui duluan, barisannya konvergen, pasti limitnya 0. Tapi jangan dibalik. Kalau limitnya 0, tidak tahu. Deret ini konvergen jika berapa ini? Ini isinya kan R pangkat 0 itu 1 tambah R kuadrat tambah R pangkat 3 ini deret geometri ya. Jadi rasionya harus kecil 1 atau di antara min 1, 1. Jumlahnya suku pertamanya dimasukkan di sini N-nya 0 karena ini dari 0. N-nya 0, R pangkat 0, 1 dibagi 1 min R. Gitu ya. Oke, ini lewat kegampangan. Deret ini konvergen jika dan hanya jika apa? Tolong ada yang jawab. Kalau bingung dijajar. 1/1 pangkat P tambah 1/2 pangkat P tambah 1/3 pangkat P dan seterusnya. Konvergen jika apa? P-nya lebih dari 1 ya. Nah, P-nya besar 1 ya. Gitu. Harus ingat itunya, betul. Dengan menggunakan uji banding biasa, jika ini AN kecil BN, dan ini titik-titik, maka ini titik-titik.
Yang bisa disimpulkan apa? Coba kita lihat. Jika BN divergen, ini divergen yang gede. Yang kecil mungkin aja divergen ya, sama-sama menuju tak hingga. Tapi kalau ini konvergen yang gede. Berarti kalau konvergen tuh bayangkan jumlahnya ada gitu berhingga, jumlah deretnya. Nah, kalau ini konvergen ya yang kecilan pasti berhingga juga gitu ya. Jadi kalau konvergen maka ini juga konvergen. Kalau ini divergen nggak bisa nyimpulkan. Dengan menggunakan uji banding limit jika AN per BN sama dengan 7 dan sigma BN konvergen maka apa ini? Kalau limitnya 7 maka apa? Halo? Masa nggak ada yang apa satupun? Convergen. Konvergen juga ya. Konvergennya ini kalau limitnya bukan 0 dan berhingga, ini limit AN per BN-nya bukan 0 dan berhingga, maka kekonvergenannya bersamaan ya. Yang satu konvergen, yang ini juga konvergen gitu. Deret ini kekonvergenannya lebih mudah diperiksa jika menggunakan uji apa? Uji rasio. Nah, uji rasio. Nah, lumayan udah pada nempel. Rasio atau uji hasil bagi ya. Hati-hati, rasio bukan banding. Hasil bagi. Hasil bagi. Gitu. Ini nggak usahlah tuliskan 5 suku pertama, cuma memasuk-masukan. Saya lihat yang biru aja. Yang saya lewat tuh udah apa? Kalau izin ada update. bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang tadi yang nomor F itu kenapa P lebih besar dari 0? Harusnya P lebih besar dari 1. Oh, iya saya salah benar. Terima kasih koreksinya. Besar 1. Tadi bilangnya besar 0 ya? Enggak. Enggak, tadi bilangnya besar 1, Pak. Oh, ya udah. Betul, besar 1. 1 juga divergen ya, 1 juga. Kalau 1 dia jadi deret harmonik. Oke, terima kasih. Tangan sama otaknya sama mulutnya kayaknya udah nggak sinkron nih, karena udah tua. Saya udah 60 lebih sedikit. Oke, lanjut lagi. Oke, ini lewat aja dulu ya, yang biasanya yang nomor dilewat ini gampang atau terlalu susah. Artinya kadang-kadang ada soal yang terlalu menantang, itu untuk yang apa? Yang udahlah yang 1-2 orang yang bisa, tapi soal tantangan gitu. Tapi ini sih gampang. Nggak akan keluar ujian buat dugaan gitu. Itu nggak mungkin kan, jawabannya nanti bisa banyak. Periksa kekonvergen barisan berikut dengan menghitung limitnya. Coba saya hitung ya. Ini barisan bukan deret nih, jadi hanya sukunya aja. Kalau sukunya ada harganya, limitnya ya konvergen gitu ya. Bukan sigma ini. Sebentar. Di mana atas? Oh ini. Oke. Kita lihat. Jadi kita mau menghitung limit N menuju tak hingga dari AN ya. Kalau hasilnya nggak 0, misalkan setelah dihitung hasilnya 80, maka dia konvergen divergen. Halo. Kalau limitnya 80, maka ini konvergen divergen. Coba saya pengen nanya dulu. Nggak ada yang jawab. Konvergen, Pak. Konvergen, karena ini mah barisan ya. Bukan sigma, bukan deret. Jadi berapapun kalau limitnya ada, ya dia konvergen. Coba kita lihat. Sin N dibagi N. Kira-kira ujinya pakai apa ya? Barisan nih. Banding limit. Hah?
Enggak, bukan deret kok, masa ganti tanda. Dan ini enggak ganti tanda, sin itu. Nilainya ya bisa positif, bisa negatif. Coba bayangkan yang lebih sederhana dari ini, bukan uji banding sih, tapi mirip pembandingan ini kan. Gede mana sama sin n per n? Sin n per n sama per n gede mana? N per N, Pak. Hah? Apa? Nggak jelas kali. N per N. Loh, kok n per n? Enggak, saya nanyanya ini dengan ini. Kalau n per n mah 1 atau 1 per N, Pak. ini 1 per n sama sin n per n gede mana? 1 per N, Pak. 1 per n ya. Nah, jadi karena ini tandanya positif negatif, tapi paling gede 1, saya idenya pakai prinsip apit. Gitu ya. Jangan pakai uji banding ya, nggak ada, bukan deret ini, nggak ada uji banding. Prinsip apit, saya apit sin n dibagi n. Pasti lebih kecil dari 1 per n kan? Dan pasti lebih besar dari min 1 per n. Karena sin paling kecil min 1. Pakai uji ini prinsip apit. Kita hitung yang kirinya. Tak hingga min 1 per n sama dengan bilangan dibagi tak hingga 0. Limit n menuju tak hingga per n, bilangan dibagi 0. Dibagi tak hingga, hasilnya 0. Nah, menurut prinsip apit, harus sama ya ininya kiri dan kanannya. Kalau hasil limitnya beda ya nggak bisa dipakai. Menurut prinsip apit, kita udah nggak usah ngitung lagi, maka yang di tengah juga nilainya sama. 0 juga, udah nggak dihitung lagi. Itu ya, itu prinsip apit. Oke, lagi. Nah, ini. Lagi. Masukkan lagi ke sini. Sambil mikir ya, mungkin ada soal juga yang saya nggak bisa gitu. Saya dadakan nih, juga semalam hanya nanda-nandain aja. Belum saya hitung kira-kiranya. Oke, ini gimana nih? Prinsip apit susah, mau diapit apa? Kita nggak tahu, ini nilainya kan menuju tak hingga, ini juga tak hingga kalau n-nya membesar. Pakai apa? Ini barisan bukan deret. Jadi nggak ada uji hasil bagi mutlak, uji banding, uji jumlah terbatas, nggak ada. Ini hanya barisan suku aja. Nah, gimana nih? Hah? Pada macet. Oke, saya coba jalankan. Kira-kira saya sederhanakan dulu. Ini pangkat kan bisa ke depan. 10 ln n gitu ya. Nah, saya ini bentuknya tak hingga dibagi tak hingga kan? Sorry. Saya harus ngitung limitnya dulu. Kok ada tak hingga bagi tak hingga tanpa limit. Limit n mendekati tak hingga 10 ln n dibagi akar n. Nah, ini baru bentuknya tak hingga per tak hingga. Tapi barisan nggak boleh diturunkan. Karena barisan tuh nilainya diskrit. Di 1 sekian, di 2 sekian. Mana bisa dia diturunkan, continue aja enggak. Jadi kalau mau pakai L'Hopital, nah kita harus ngubah dulu dalam X. Jadi bentuk fx sama dengan, ganti aja n-nya dengan x. Mulai berapa x-nya? X-nya bilangan real, ngikuti, ini kalau ini barisan diasumsikan kalau nggak dibilang dari 1. Jadi ini x sama 1 ngikuti barisannya ya. Oke, nah yang kita hitung sekarang limit dari fx.
fx sama dengan limit x mendekati tak hingga dari 10 ln x dibagi akar x. Nah, ini bentuk hingga per tak hingga yang kalian kemarin baru tes. Baru KBR. Saya pakai L'Hopital. 10 ln x diturunkan jadi 1/x. Akar x jadi 1/2 akar x gitu ya. X pangkat setengah. Saya sederhanakan dulu. 10 ini naik ke atas pangkat setengah. Tapi dibagi pangkat 1. Jadi tinggal pangkat setengah ya. 2 naik ke 10 jadi 20 ya. 20. Gitulah kalau disederhanakan. Ini X, ini pangkat setengahnya ke atas, dibagi akar X dibagi X hingga 1/4 akar X. Nah, ini gampang kan? Bilangan dibagi tak hingga 0. Nah, jadi barisan AN konvergen ke 0 gitu ya. Dia konvergen ke 0. Lanjut lagi. Sebentar. Ini si Alfar, terima kasih banyak. Sebentar. Tadi uploadan saya udah belum ya? Oh, udah. Soal tutorial. Sebentar. Oke. Dari kelas sebelah itu melaporkan kuliahnya nanti yang Jumat bentrok sama praktikum kimia. Ya udahlah, biarin aja. Urusan Pak Janson. Kalau nggak paham, tanya ya. Coba saya ngabsen dulu. Sambil ngabsen. Riki Hasan. Mana Riki Hasan? Hadir, Pak. Paham nggak? Lagi bersama Abud. Hah? Abud, Bisa, kamu bisa. kalau ditanya paham tuh waktu dijelasin lihat baris per baris. Tapi nggak usah pusing dengan ngitungnya. Kalau kayak turunan ln x lupa ya terima aja. Ln x 1/x gitu ya. Tapi langkahnya tahu bahwa oh ada tak hingga pak hingga, kemudian dibentuk fungsi, mau pakai L'Hopital gitu. Nah, itunya. Detailnya mungkin oh akar x, aduh lupa ngitungnya nanti gitu, agak lama, terima aja dulu bahwa akar x sebenarnya ini. Ya, Pak. Tuh, ditangkapnya gitu. Yang harus dipahaminya ya. Tapi misalkan, loh kenapa bisa pakai L'Hopital? Nah, nanti saya jelaskan lagi kalau nggak jelas itu. Atau kenapa ini membentuk fungsi? Nggak langsung ln n aja diturunkan 1/n. Ini diturunkan 1/2 akar n. Nah, yang gitu-gitunya. Ditanya. Vidya Anissa. Hadir, Pak. Hadir. 1 orang rasanya nggak hadir nih hari ini. 2 orang. Gusti Ramala. Hadir tidak? Hadir, Pak. Syauki. Hadir, Pak. Naura Hasna. Hadir, Pak. Ini siapa ya tulisannya Ni aja gitu. Ni siapa Ni? Nini itu? Tuh nggak ada orangnya lagi. Namanya wajib ditulis di Zoom-nya ya. Nanti Ni gitu saya cari di daftar nama nggak ada itu. Kenapa Ni kemudian ada titiknya? Tahu nggak ini siapa nih? Ada yang namanya ini itu di Zoom-nya. Ni aja gitu. Gitu ya. Ini gitu. Ini Wayan Yamuna. Hadir, Pak. Kamu tahu nggak ini si Nini siapa nih itu? Kurang tahu, Pak. Ya, nggak ada orangnya ya. Si Eri. Hadir, Pak. Dulu si Nini ini kemana?
Izin enggak juga, berarti enggak ada. Nanti saya cariin aja. Pokoknya yang namanya tidak jelas nanti saya anggap enggak hadir. Gitu. Karena dipanggil juga enggak ada. Oke, lanjut dulu. Nah, gunakan teorema kemonotonan barisan untuk menunjukkan kekonvergenan barisan berikut. Ingat, kalau ini barisan, masih barisan. Barisan itu kalau dia monoton naik dan terbatas di atas, maka dia konvergen ya. Atau barisan kalau turun, tapi nggak ketaki nggak, terbatas di bawah. Artinya nilainya selalu lebih besar dari suatu bilangan, maka dia kalau monoton turun, terbatas di bawah, dia konvergen. Oke, ya. Nah, jadi kita ini gunakan teorema kemonotonan barisan untuk menunjukkan kekonvergenan barisan tersebut. Jadi kita periksa ini, monoton naik atau monoton turun. Kalau monoton naik, kita harus menunjukkan juga terbatas. Kalau monoton turun, harus menunjukkan juga terbatas di bawah, gitu ya. Yang tadi terbatas di atas. Nah, kita lihat ini. Oke, kita lihat. Nah, barisan ini kira-kira monoton naik atau turun? Kalau kira-kira tuh kita lihat aja AN-nya. AN-nya itu AN tambah 1-nya sama dengan ln 2 min 1 per N plus 1. Kira-kira gede mana ini? Kiri sama kanan? Kanan. Gede kiri. Hah? Bentar. Gede. Lon-nya jangan dilihat dulu. Lon-nya jangan dilihat. Gini. Ininya aja lihatnya. Gede mana? Gede yang kanan, Pak. Hah? Tadi Gede kanan terus kiri. Nanti kanan lagi. Kanan katanya. Ya, Coba saya pengen tahu yang lain. Hah? Kanan, Pak. Kanan ya. Karena apa? Pengurangnya lebih sedikit kan ya. Kalau N-nya 5, 2 dikurangi 1/5, ini dikurangi 2 kurangi 1/6. Yang ini lebih gede ya. 2-nya cuma dikurangi 1/6. Yang ini 2-nya dikurangi 1/5. Berarti pengurangnya lebih gede. Oke, dia monoton. Jadi ini lebih gede. Jadi apa? AN-nya monoton naik kan ya. Yang berikutnya lebih gede. Oh ya, dilonkan tetap lebih gede ya. Dilonkan tetap lebih gede. Sebentar. Saya ada perlu sebentar ya. Saya pause dulu. Nah, AN-nya naik. Gitu ya. Hati-hati kalau ini tandanya bukan lon tapi minus gitu. Minus. Itu berbalik karena minusnya makin gede. Ini kan yang dalam kurung lebih besar dari yang ini. Karena ini pengurangnya lebih sedikit. Kalau diminusin, dia jadi lebih kecil. Tapi karena lon itu fungsi yang naik, jangan lupa nih lon, udah keberapa puluh kali saya gambar nih lon X. Kalian harusnya udah hafal. Jadi ngikuti. Kalau parameter ini makin besar parameternya, nilai lon-nya juga akan makin besar gitu ya. Oke. Jadi kita lihat AN monoton naik. Kalau mau dibuktikan gimana? Ini kan hanya dilihat gini aja. Kalau mau dibuktikan bisa nggak ya? Macam-macam. Untuk membuktikan monoton naik itu ada beberapa cara. Sebenarnya cara yang mungkin paling gampang kita bentuk gini. Dari AN bentuk fx. Lon-nya ada ya. Ini lon. 2 min 4x. X-nya mulai 1 ya. Ikuti barisannya.
Kemudian kita lihat turunannya. Kalau turunannya positif, dia monoton naik. Kalau turunannya negatif, dia monoton turun. Jadi turunkan. Kalau ini nanti susah, saya cara lain yaitu dikurangi. Ya, AN plus 1 dikurangi AN. Atau dibagi AN plus 1 bagi AN. Ada 3 cara. 1/2 min per X kan, ln, kali turunan dalamnya. Ini 0 min per X, X pangkat min 1 jadi tambah. Per X kuadrat. Oke. Nah, saya sedikit sederhanakan. Per X kuadrat menjadi apa ini? Nggak usah. Saya hanya ingin tahu dia positif negatif. X besar 1. Bila X besar 1, maka kita lihat ini komponen ini per X kuadrat jelas positif ya. Kemudian 1/2 min per X, kita lihat X-nya besar 1. Jadi kalau X-nya 1, 2 kurang 1. X-nya 2, 2 kurang setengah. Ini juga selalu positif kan? Sehingga saya bisa simpulkan f aksen X selalu besar 0. Kalau turunannya besar 0, artinya F monoton naik. Nah, kalau dibuat dalam X monoton naik, maka dalam N juga sama. Jadi, AN juga monoton naik. Oke, belum selesai. Kita untuk menunjukkan dia, balik ke sini sebentar. Untuk menunjukkan dia konvergen atau tidak, diperiksa ini udah monoton naik, terbatas nggak di atas? Nah, kita lihat. AN tadi sama dengan 2 min per N. Terbatas di atas nggak? Cari ini. Berapa? Ya, 2 dikurangi per N. Dengan mudah kita bilang pasti lebih kecil dari 1001. Betul nggak? Betul kan ya? Bahkan lebih kecil dari 2 juga ya. 2 dikurangi sesuatu ini. 2 kurangi sesuatu yang positif ini. Ya pasti lebih kecil dari 2. Jadi AN terbatas di atas. Terbatas di atas itu artinya ini ada bilangan ini. Nggak harus yang paling mepet ya. Mau nulis 20 juga boleh. Pokoknya ada batasnya. Dia nggak pernah dilewati itu. Nah, AN monoton naik, terbatas di atas, maka AN konvergen. Gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Ke sini sekarang. Tuliskan deret berikut dalam notasi sigma. Mudah ya, di sini aja langsung ya. Ini kenapa ada coretan merah? Sama dengan oh ya yang ini. Coba, saya pengen N-nya terserah mau diatur dari berapa juga, saya pengen dari 1. Jadi apa ini? Ini supaya teratur saya tulis 2/1 dibagi jangan ya. 2 tuh ini aneh sendiri ya. Dulu mulai kelihatannya dari sini ya. Keteraturannya betul nggak? Ya udah biar aja dulu yang depan mah. Ini kalau saya lihat yang mulai ya unsur kedua aja dulu ya. Karena ini mau diakur-akurkan bentuk ini nggak cocok ya, coba. Ini 2 itu berarti kalau ini per 1 faktorial bisa ya. 1 faktorial 2/1 gitu kan. 2/1 per 1 faktorial, 2/2 per 2 faktorial, 2/3 per 3 faktorial. Jadi apa? 2 sesuatu kan? N-nya 1, suku ke 1 harus 1 pangkatnya. N faktorial. Ingat 1 faktorial itu 1, 0 faktorial juga 1. Pak, itu bukan 2/N. Hah?
Oh, ininya. 2 pangkat N, betul. Ah, pinter. Gitu ya. Coba yang ini, kalian jawab. Reka-reka aja bentuknya apa? Nah, ini kita bentuk dulu supaya mirip ini. Yang setengah kita tulis 1 per apa? 3, 4, ini 2. Akar 1 gitu ya. 3 akar 2, 4 akar 3. Jadi apa ini di sini? Halo, pasti 1 per apa? 1 per 1 tambah N kali akar N. 1 ditambah N. Dikali akar N. N. Betul ya? N-nya 1, 1 per 2 akar 1. N-nya 2, 1 per 3 akar 2. Oh ya, betul. Gitu ya. Oke. Nah, 7. Periksa kalau kalian menghitung limit jumlah parsialnya. Nah, ini harus menunjukkan pakai uji jumlah terbatas. Yaitu SN-nya terbatas. Tapi ini harus deret positif. Harusnya semua deret positif kalau pakai uji jumlah terbatas. Jumlah parsialnya terbatas itu uji jumlah terbatas ya. Yang mana itu? Yang menunjukkan SN-nya selalu terbatas. Oke, kita lihat. Gimana ya? Ada yang punya ide? Gimana? Hah? Gimana nih? Kita harus menunjukkan SN kecil dari sesuatu. Uji jumlah terbatas untuk deret positif. Ini harus ini dulu. AN sama dengan suku-sukunya. Ini udah deret ya. Jadi jumlahan ini. Ini pasti ini kan. Karena bawahnya pasti positif. Deret positif. Uji yang pertama tuh uji jumlah terbatas, yaitu bila SN-nya kecil dari suatu bilangan, maka dia konvergen. Kita lihat SN-nya. SN sama dengan masukkan 1 per 1. 2 per N. N-nya masukkan 1 per 1. 2 per 1 kali 3. Itu ya. 2 per N-nya 2. 2 kali 4. 2 per N-nya 3 kali 5. Sampai suku ke N aja. 2 per N, N tambah 2. Nah, ini harus ditunjukkan terbatas. Berapapun N-nya, nilainya terbatas. Gimana kan kira-kira idenya? Hah? Halo? Nah, saya akan coba-coba. Ini mau dulu. Gimana ya? Sama-sama nggak tahu. Jangan dikira saya tahu. Nggak tahu juga. Coba, dia teleskopik nggak ya? Kita periksa. Saya pisahkan. Karena ada bentuk kayak integral rasional ininya yang perkalian. Coba saya mau ini dulu. Ubah dulu. Moga-moga jadi teleskopik kalau dipisah. A per N ditambah B per N tambah 1. Saya samakan penyebutnya. A kali N tambah 1 ditambah B kali N dibagi N kali N tambah 1. Samakan 2 sama dengan A kali N tambah 1 ditambah B kali N. Bapak, Ya? maaf, soalnya itu di N tambah 2 bukannya, Pak? Oh, N tambah 2. 2. Oke, gitu ya. N tambah 2, gitu. Betul ya sekarang? Tambah 2. Oke.
Nah, ini masukannya kalau di sini sih masukannya n-nya boleh berapa aja meskipun awalnya dari 1, saya memasukkan negatif juga nggak apa-apa untuk menyamakan ini mah. Saya masukkan n sama dengan 0, b-nya hilang 2, ruas kiri, ruas kanan n-nya 0, a kali 2. Jadi a-nya sama dengan 1. N-nya sama dengan berapa ya? Min 2. Ruas kiri 2, ruas kanan 0 ditambah B kali min 2. Jadi B-nya sama dengan min 1 ya. Jadi saya punya 2 per n kali n tambah 2 itu sama dengan 1 per n dikurangi 1 per n tambah 2. Nah, saya mau lihat lagi Sn-nya. Jadi Sn-nya N-nya 1 berapa? N-nya 1 pakai yang ini. 1 per 1 dikurangi 1 per 3. N-nya 2. 1 per 2 dikurangi 1 per 4. N-nya 3 enggak habis ya. 1 per 3 min 1 per 5. Oke. Wah, enggak teleskopik nih. Ditambah 1 per 4 min 1 per 6. Nggak ada yang dicoret ya, nggak teleskopik. Nggak teleskopik, gagal deh saya. Gagal. Kok aneh ya? N tambah 2. Benar nggak teleskopik kan nggak salah ngitung ya? Nggak. Teleskopiknya mulai di sini ya, jauhan ya. Ini 1/4 gitu. Bisa kalau gitu. Coba tambah agak panjang nulisnya supaya kelihatan. Min 1 per 7 gitu ya. Tambah titik-titik. Tambah yang terakhir nanti 1 per n min 1 per n tambah 2. Supaya kelihatan saya tambah sukunya. Ini berapa? 1 per n min 1 dikurangi 1 per n tambah 1 itu ya. Ini masukin di sini n-nya sama dengan n min 1. N min 1. Ini n min 1 tambah 2 jadi ini. Tambah lagi beberapa suku di belakangnya supaya kelihatan. 1 per n min 2. Ini suku n min 2. Ini n min 2 tambah n jadi 1 per n gitu ya. Nah, yang bisa dicoretnya, teleskopiknya agak jauhan. Ini habis 1/4 habis, 1/5 juga akan habis, 1/6 juga akan habis. Coba kalau saya tambahin sukunya lagi di bawah ya. N-nya berapa? N-nya 6. 1/6 ditambah 1/8 gitu ya. Tambah lagi. Nah, ini 1/6 akan habis kan? Jadi yang tinggal berapa Sn-nya? Sn sama dengan setengah nggak habis ya. 1 ini tambah setengah, tambah berapa lagi yang nggak habis? Coba kalian reka-reka. Ini akan habis dengan 2 suku di depannya. Ya. Kalau ini tadi habis dengan suku di sebelumnya. Ini suku 2 suku di belakangnya. Berarti apa? Kalau saya lihat sampai sini, ini akan habis dengan 2 suku di depannya. Nggak ada kan 2 suku di depannya, hanya sampai N kita ngitungnya. Berarti ini akan sisa. Yang sebelahnya habis dengan 2 suku di belakangnya. Ini akan habis dengan 2 suku di belakangnya. Ini saya kenapa nulis gini? Salah ini nulisnya ya. Yang model ini nulisnya. 1 per n min 1 min 1 per n-nya sama dengan n min 1 tambah 2. Bukan, n-nya sama dengan n min 2
Jadi n-2 tambah 2 per n gitu ya. Ya, kalau nggak salah. Kita lihat sekali lagi, yang ini selalu habis dengan 2 suku sebelumnya, yang ini baru habis dengan 2 suku berikutnya. Dengan demikian, coba saya ulangi di sini. Yang ini, tadi yang depan, habis dengan 2 suku sebelumnya, habis. Yang ini nggak habis jelas ya, karena butuh yang berikutnya. Yang suku sebelumnya. Yang ini akan habis dengan 2 suku sebelumnya lagi. Yang ini baru habis dengan 2 suku setelahnya. Jadi yang sebelah kanan ini dengan 2 suku sebelum sudahnya. Nggak ada lagi sukunya, hanya sampai sini. Berarti akan tersisa ini dan ini. Kalau mereka. Jadi tinggal ini min per n tambah 1 min per n tambah 2. Gitu ya. Teleskopiknya pada susah. Nah, apakah ini terbatas di atas? Lihat. Ini sukunya lebih kecil dari yang ini ya. Jadi pasti lebih kecil dari 1,5 kan? Betul? Oh, nggak usah lebih kecil lah. Pokoknya ini negatif, ini negatif. SN-nya tapi pasti positif. Kenapa? Karena dari awal udah ditunjukkan ini deret positif. Ini deret positif. Pasti SN-nya pasti positif. Jumlah N suku pertama pasti positif. Nah, ini plus, ini negatif-negatif, pasti seluruhnya kecil dari 1,5. Beres. AN deret positif. Sorry, sigma AN. Kemudian SN-nya terbatas di atas. Maka menurut uji jumlah terbatas, maka deretnya konvergen. Tuh, agak susah ya. Saya juga rada lama itu soal baru kayak gini. Ini kalian kalau nggak paham nanti tulis agak panjang lagi dan buntutnya juga agak panjang. Nanti kelihatan bahwa semua habis kecuali 2 yang terakhir ini butuh 2 di kanannya, yang ini butuh 2 di kanannya. Tapi nggak ada. SN hanya sampai sini gitu ya. Jadi ini tersisa 2 ini. Depannya tersisa 2 ini. Ya, melihat pola, ini lebih kelihatan pola. Lanjut lagi. Kalau mau tanya, tanya ya. Kalau mau tanya, tanya. Mana? Ini udah 8. 8. Coba. Ya betul. Keliru. Periksa kekonvergenan ini. Nah, ini agak aneh, ada X-nya. Gitu ya. Tapi kita lihat ini. Di mana ya ini? Kok ada X-nya kayak deret pangkat? Ini udah nggak usah dulu lah. Diuji pakai deret pangkat aja. Ya. Topiknya sebenarnya nggak masuk di sini. Nggak usah ini. Nanti aja pakai uji deret pangkat. Lewat dulu. Meskipun bisa ya, nggak pakai uji deret pangkat, cuma harus melihat X-nya dalam range ini. Nanti 1 min 2-nya ini akan lebih kecil dari 1. Gitu ya. Ya agak panjang, mending pakai uji deret pangkat aja nanti. Oke, nomor 9 dulu. Saya bahas ini. Baca dulu soalnya ngapain. Gunakan uji suku ke N untuk menentukan deret mana yang divergen. Jadi uji suku ke N tuh kalau limit AN-nya, limit sukunya tidak 0, dia divergen. Kalau limit sukunya 0, maka nggak bisa nyimpulkan. Harus diuji dengan metode yang lain. Nah, di sini kita hanya menentukan
dia sukunya 0 atau enggak. Kalau enggak 0, divergen. Kalau enggak 0, perlu diuji lebih lanjut, tapi enggak diminta ujinya ya. Ya, itu aja. Oke, saya bahas ini. Mana? Ini ya. Oke, kita lihat. Ini A. Goyang-goyang. Tampilannya kalau terlalu kecil bilang ya. Yang ini AN-nya sama dengan 3N ditambah 7 per 5N min 1. Nah, uji suku ke N itu selalu kalau ada deret, lihat sukunya menuju 0 enggak. Kalau udah enggak menuju 0, ya udah divergen. 7N ditambah 7 dibagi 5N min 1. Ini kalau dihitung limitnya berapa? Coba ada yang jawab. Bisa diubah ke X karena tak hingga per tak hingga pakai L'Hopital. Bisa juga dibagi pangkat tertinggi. Maka limitnya berapa? 7/5. 7/5 ya. Nah, tidak 0 kan? Jadi deret pasti divergen. Nggak perlu deret positif, deret ganti tanda atau apa. Semua deret pokoknya kalau sukunya nggak 0, divergen. Yang ini. Saya pakai BN lah supaya nggak AN. Maaf Pak, kenapa jadi 7N tambah 7 harusnya 3N plus 7? Oh, yang ngarang. Ngarang. Ini berarti 3/5 ya, tapi sama-sama nggak 0. Oke, yang ini. Susah ya. Tak hingga per tak hingganya. Kita bikin fungsi. Supaya bisa pakai L'Hopital. Fx sama dengan X per 3 pangkat X. X-nya ngikuti ini indeksnya. Tapi bilangan real. Nah, ini bentuk tak hingga per tak hingga, saya pakai L'Hopital. X diturunkan 1. 3 pangkat X, apa turunannya? Ada yang ingat nggak? Hah? 3 pangkat X turunannya apa? Ketut, bagus. Mana ketut? Hei, ketut. Iya, Pak. Iya, ada, Pak. 3 pangkat X turunannya apa? 3, Pak. 3. Masa 3 pangkat X jadi 3? Hah? Ngarang aja. Ini enak pisan 3 jadi konstan. Darmo, Ebenezer. Iya, Pak. 3 pangkat X apa turunannya? Halo? Ih, lupa. Saya jalanin kalau lupa. Kita hitung dulu. Saya punya Y sama 3 pangkat X. Mau diturunkan. Kalau mau diturunkan, ada pangkat yang memuat X, dilonkan. Lon Y sama dengan lon 3 pangkat X. Kenapa dilonkan? Karena lon itu pangkatnya bisa ke depan. Lon 3. Nah, baru kedua ruas kita turunkan terhadap X. Baru dinotasikan dulu sama saya, belum diturunkan. Turunkan terhadap X. Turunan yang kanan dulu. Ln 3 itu konstanta, jadi hanya nurunkan X aja. X turunannya 1. Jadi tinggal ln 3 aja. Yang kiri apa? Ln Y turunannya apa? Terhadap X. Ketut, ketut. Iya, Pak. Iya. Turunan ln Y apa? 1, Pak. 1. Turunan ln Y 1 ya. 1 katanya. Temennya Niwayan Yamuna, turunan ln Y apa? Halo, Wayan Yamuna mana? Nggak ada. Turunannya apa ln Y?
1 bukan, Pak. 1. Kalau ln X turunannya apa? 1/X. 1/X. Hah? Siti Eri. Coba, sekarang saya kalau mau nanya, ini ln X 1/X betul ya? Ln 2X turunannya apa? Tadi yang jawab ini aja dulu, yang jawab ini. Ln 2X apa turunannya? 2/2X. 2/2X. Gitu? Nah, kalau ln X kuadrat turunannya apa? Ini rumus dasar kalian harus ngulang. Makanya saya upload di playlistnya bahan semester lalu untuk dilihat bagian-bagian penting aja, rumus-rumus dasar turunan. Kalau rumus-rumus dasar turunan nggak bisa, wah ya susah ya untuk bisa UTS, UAS, sama KBR. Ah, ini kalian ulang lagi sendiri ya, karena terlalu jauh nih nggak bisanya. Ln Y itu, kalau ln itu turunannya seper dia. Apapun. Ln Y. Kali turunan Y-nya terhadap X. Y turunan terhadap X, ya DY dx. Atau Y aksen. Jadi, Y aksennya yang mau kita cari turunan dari ini tadi adalah Y-nya saya kalikan ke kanan. Kemudian Y-nya kembalikan lagi ke X. Ini Y-nya sama dengan 3/X. Gitu ya. Jadi ini 3/X turunannya 3/X ln 3. Gitu ya. Nah, begitu. Oke, ya saya lanjut dulu. Ini kalian ulangi nih rumus-rumus dasar turunan. Lihat di kuliah saya yang semester lalu. Videonya udah saya upload. Jadi dipilih topik yang kalian kira-kira perlu apa. Minimal sekarang teknisnya kalau di video itu ya. Semester lalu saya ada penurunannya seperti yang barusan. Oke, tadi mau ngapain? Jadi lupa saya. Ini teh soal tadi ngapain ya? Oh, mau menguji limit AN-nya. Limit BN-nya. Oke. Karena bentuknya tak hingga per tak hingga, nguji limitnya. Sorry. Aduh, saya salah sedikit ya. Ini harusnya bilang dulu jangan bentuk. Terus dihitung limit N X menuju tak hingga dari X per 3/X. Ini baru bentuk tak hingga per tak hingga. Kalau tadi nggak ada limitnya gimana? Maka boleh pakai L'Hopital. Turunannya 1, ini 3/X ln 3. Kita lihat ini. Bilangan dibagi tak, ini 3/X ya. 3 tak hingga ya tak hingga. Jadi limitnya 0. Nah, kalau limit fx-nya 0, maka limit bn-nya juga sama. Limit n menuju tak hingga bn juga sama dengan 0. Samaan limit sukunya. Kalau 0, maka ini tidak bisa disimpulkan. Kalau tadi bukan 0, dia divergen. Kalau 0, ya harus diuji lebih lanjut. Cuma di soal ini enggak diminta. Pokoknya hanya mengatakan bahwa harus diuji lebih lanjut. Ujinya nanti pakai uji hasil bagi ini ya. Ya betul. Yang ini sekarang. Sebut Cn sama dengan ln n dibagi akar 2n-1. Kembali kita mau ngitung limit Cn. Kalau dia enggak 0, deretnya konvergen. Deretnya divergen.
Kalau 0, nggak bisa nyimpulkan. Nah, kita hitung limit n mendekati tak hingga dari Cn. Limit n mendekati tak hingga dari ln n dibagi, ini kok X sih? Akar 2n min 1. Kembali bentuknya tak hingga, ln tak hingga, akar ini tak hingga. Nah, kemudian karena bentuknya tak hingga per tak hingga, saya mau pakai L'Hopital lagi. L'Hopital nggak boleh dipakai dalam N. Harus dalam X, jadi dibentuk dulu. Bentuk fx sama dengan ln x dibagi akar 2x min 1. Kemudian kita hitung limit dalam X ya. X-nya mulai lebih besar 1. Limit X mendekati tak hingga dari fx sama dengan limit X mendekati tak hingga dari ln X dibagi akar 2x min 1. Bentuk tak hingga per tak hingga, saya pakai L'Hopital lagi. Limit X mendekati tak hingga, ln X, turunannya seper X. Ini yang bawah, 2x min 1 pangkat setengah, gitu kan ya. Mau diturunkan menjadi setengah, 2x min 1 pangkat min setengah, turun 1 pangkatnya, kali turunan dalamnya. Jadi 2-nya bisa dicoret, hasilnya 1 per 2x min 1 pangkat setengah. Itu. Hitung, saya sederhanakan dulu. Ini menjadi setengahnya saya tulis akar. Oke. Sekarang bentuk tak hingga per tak hingga lagi. Mau pakai L'Hopital boleh ini. Bentuk tak hingga per tak hingga lagi. Limit X mendekati tak hingga, pakai L'Hopital lagi. Ini menjadi kayak tadi. Ini turunannya ini. Jadi 2x min 1 pangkat min setengah. Bawah turunannya 1. Sama dengan limit X mendekati tak hingga, saya kebawahkan ini akar 2x 1. Nah, bentuknya 1 dibagi tak hingga 0. Jadi, barisan Cn harus diuji lebih lanjut. Nggak bisa disimpulkan, karena limit sukunya 0. Limit sukunya 0, barisannya nggak tahu, konvergen atau divergen. Begitu ya. Oke. Lanjut lagi. Oke. Nomor 10. Kita istirahat dulu. 8:04 sampai 8:07. Sebentar saya mau minum dulu. Sampai 8:07. Saya pause dulu ya. Oke, saya lanjut. Periksa apakah uji integral dapat diterapkan untuk menguji kekonvergenan deret berikut. Tuh, sekalian harus satu persatu ngerjakan ini, bolak-balik, lihat apa itu uji integral, baru nempel deh. Kalau enggak ya nggak bisa. Ini yang di-PR-kan, kalau kalian ya kerjakan semua gitu ya. Untuk latihan sih. Kita lihat yang ini. Uji integral. Apa itu uji integral? Kalau tidak belajar teratur ya lupa semua. Uji integral itu syaratnya harus deret positif dulu. Ya. Jadi kita lihat AN-nya. 4 per N kuadrat min 4. Tapi N-nya mulai 3. Kita lihat N-nya mulai 3. Ini selalu positif ya. Jelas AN besar ke 0 atau deret positif. Deret positif. Nah, apakah boleh pakai uji integral? Kita lihat.
Caranya uji integral itu kita bentuk fx sama dengan 4 per diganti x ini ya. Gitu ya. X-nya sekarang bilangan real yang lebih besar 3. Nah, kita harus periksa apakah F-nya kontinu, monoton turun, ya, dan terbatas di atas. Apa ya syaratnya? Tuh, lupa saya juga. Kita lihat dulu. Uji integral, bentar. Kontinu, monoton turun, terbatas di bawah, kalau nggak salah ya. Kalau turun nggak boleh menuju minta itu. Coba kita lihat. Kalau nggak yakin, kita buka. Diktatnya sebentar, saya buka. Uji integral. Nah, kalian nanti ujian ya harus, ya kalau online sih nggak usah ngapalin. Tapi harus cepat mencarinya. Deret positif, uji integral. Nah, ini yang kedua. Kontinu, positif, tak naik. Bukan terbatas ya. Harus positif, kontinu, dan tak naik. Oke, kita periksa. Kalau nggak tahu di ujian essay, jawab aja. Jelas. Fx, kontinu. Tapi ini saya jelaskan secara lisan. Kenapa kontinu? Karena bawahnya nggak pernah 0. Ini polinom. Ini juga polinom, polinom derajat 0. Polinom bagi polinom, kontinu bagi kontinu, ya kontinu. Gitu ya. Asal penyebutnya nggak boleh 0. Apakah dia monoton turun? Jadi syaratnya apa aja? Kita lihat lagi. Positif dan tak naik. Positif dan tak naik. Kemudian ini fx jelas positif. Kalau x-nya besar dari 3, penyebutnya selalu besar 0. Ya sebenarnya masih boleh 0 gitu ya. Positif itu non negatif. Dan satu lagi apa syaratnya? Tak naik. Apa ditunjukkan? Fx-nya tak naik atau monoton turun. Caranya gimana? Hitung turunannya. F aksen X-nya kalian hitung. Nah, nanti kalau dihitung, tunjukkan dia kecil 0. Kalau kecil 0 berarti monoton turun. Oke, detailnya ini sendiri. Atau mau saya tunjukkan, bolehlah monoton turunnya. Gini. F aksen X-nya saya hitung sebagai pembagian fungsi ya. Turunan ini, turunan pembilang yang apa? U per V, U aksen V, U aksennya 0, min 4-nya tetap kali turunan yang bawah dibagi bawah kuadrat. Kalau disederhanakan menjadi min 8x dibagi x kuadrat min 4 pangkat 2. Kita lihat karena x-nya tadi mulai dari 3 jelas pembilang selalu negatif, penyebut selalu positif. Jadi f aksen x selalu kecil 0. Jadi fx monoton turun. Ya. Nah, dipenuhi ini. Jadi dia boleh pakai uji integral. Ya. Kan dimintanya pernyataan itu di soalnya. Nah, tentukan kekonvergen deretnya. Kalau boleh pakai uji integral, kita hitung integralnya. Integral tak wajarnya. Jadi yang kita hitung adalah sekarang integral tak wajar dari 3 sampai tak hingga dari fx. Kalau ini konvergen, maka deretnya ikut konvergen. Ya. Gitu, ini uji integral. Kalau ini nanti divergen, ini ikut divergen,
Kalau ini konvergen, ini ikut konvergen gitu. Oke. Jadi harus diuji lebih lanjut dengan uji integral. Sama dengan 3 tak hingga fx-nya tadi apa ya? 4 dibagi x kuadrat min 4 dx. Nah, ini saya tinggalkan. Ini kalian harus hitung kan kemarin baru KBR. Ini S, jangan X dong. P menuju tak hingga 3P 4 per X kuadrat min 4 dx. Ini kalian uji, ini akan konvergen nanti. Artinya nanti ini ada nilainya. Nah, karena ini konvergen integralnya, maka deretnya juga konvergen. Begitu. Uji integral agak rumit ya. Oke, saya lanjut lagi. Jadi kalau saya ngomong hampir setiap bagian nggak ditangkap, berarti kalian kurang belajar karena ininya sendiri nggak ada yang apal gitu ya. Kontinu hilang dari kepala. Nguji tak naik hilang dari kepala. Ya kalau semuanya hilang ya susah untuk lulus. Oke, itu balik ke soal lagi. Sebentar, saya mau lihat lagi. Sini itu siapa tadi nih ya? Kok sekarang nggak ada? Oke. Tentukan suatu batas atas yang baik dari galat yang diperoleh jika deret ini ditaksir dengan jumlah parsial 1000 suku pertama. Nah, ini masih uji integral ya. Coba, maksudnya apa? Maksudnya ini. Gini. Ini mau saya uji dengan, mau saya aproksimasi dengan 1000 suku pertama. Jadi ini digantikan, dihampiri oleh 1/2 pangkat 1, 1/2 pangkat 2, 1/2 pangkat 3, sampai suku 1000. 1/2 pangkat 1000. Berapa galatnya? Maka galatnya pakai uji integral. Hati-hati kalau deret ganti tanda, bukan ya. Ada lagi kalau deret ganti tanda. Kalau ini deret positif, galatnya itu kira-kira integral dari, ingat ini, 1000 ya. 1000 sampai tak hingga. Ininya ganti X. Kalau udah jadi uji integral ya, N atau K-nya diganti X. Nah, ini kalian hitung sendiri. Nggak saya berikan. Ini nanti harus dihitung sebagai limit. Jadi harus kerja kaliannya juga, jangan semua dari saya. Nanti terlalu jauh ya. Q menuju tak hingga 1000 Q 1/2 pangkat X dx. Ini sedikit lagi lah saya kasih langkahnya. 1000 Q ini 2 pangkat min X dx. Nah, integral dari 2 pangkat min X apa? Kalian harus tahu dulu turunan dari 2 pangkat X. Kalau turunan 2 pangkat X tidak tahu, ya nggak akan bisa nyari anti turunan ini. Nah, 2 pangkat X apa? Cari di, kalau nggak tahu lihat diktat saya yang semester lalu. Oke ya. Nah, ini adalah galatnya. Sebenarnya hubungannya gini, galatnya lebih kecil dari itu. Tapi sering juga dianggap aproksimasinya. Lanjut lagi. Sudah jenuh belum? Belum. Ya, minimal nanti bisa direview ya videonya. Saya terus supaya kalian tercover agak banyak. Nanti sisanya lihat yang tutorial kelas K25. Kelas K25 saya lebih cepat loh. Ini nanti hampir tercover semua pasti kelas K25. Oke. Tentukan nilai N agar galet penjumlahan. Tentukan nilai N agar galat dari penjumlah. Oke. Coba saya crop dulu maksud soalnya.
Ada sedikit revisi ya ini, tolong. Tapi kan udah saya bagikan itunya. Soalnya udah direvisi. Nah, ini bacanya baik, pelan-pelan. Tentukan nilai N agar galat dari penjumlahan N suku pertama dari deret berikut tidak lebih dari sekian. Nah, di mana nih? Kembali, kita lihat. Kalau deret ini dihampiri dengan sebanyak N suku, itu isinya 2/1 kuadrat, 2/2 kuadrat, 2/3 kuadrat, tambah titik-titik, tambah 2/N kuadrat, itu dihampiri sebanyak berapa suku? Ini N-nya berapa? N-nya berapa supaya galatnya lebih kecil dari 1/10.000. Ini kalau bedanya dengan nomor sebelumnya, kan dihampiri 1000 suku pertama. Galatnya bisa kita hitung dengan uji integral. Sekarang mau menentukan N-nya berapa supaya galatnya nggak lebih dari sekian. Sama aja caranya. Berarti galatnya kan bila dihampiri sebanyak N suku, ya nilainya ini dihampiri ini, maka galatnya tadi akan lebih kecil dari integral dari N sampai tak hingga ininya diganti X. Nah, ini kalian hitung. Ini harus dibuat lebih kecil sama dengan 10.000. 1/10.000. Jadi yang dibikin lebih kecil 1/10.000 yang ini. Kalau ini kecil dari 1/10.000, tentunya galat ya lebih kecil lagi gitu ya. Ini jaminan ini. Nah, kita harus ngitung ini. Kembali kayak tadi aja ngitung. Sebagai limit Q menuju tak hingga. N-nya belum tahu, biarin aja. Tuh, ini saya hitung dulu. Coba kita hitunglah yang ini saya kerjakan. Ini anti turunannya adalah -2/X. Ya. Langsung saya, ini udah mudah. Harusnya kalian bisa. Dengan batas NQ, limit Q menuju tak hingga. Masukkan batasnya. Limit Q menuju tak hingga. Kok ada minus? Limit Q menuju tak hingga. -2/Q ditambah 2/N. Nah, ini Q menuju tak hingga. Bilangan dibagi tak hingga 0. Tinggal 2/N aja. Oke. Ini harus lebih kecil dari 1/10.000. Karena udah positif semua, kali silang nggak masalah. Jadi N-nya harus lebih besar dari, kali silang aja N-nya ke sana, 10.000-nya ke sana, N harus lebih besar dari, ini kali ini jadi 20.000. N gitu ya. Nah, N-nya harus lebih besar dari 20.000 suku. Ya, ambil aja N-nya 20.000 gitu. Ya, oke. Nah, mikirlah deret ini. Gunakan uji banding biasa. Saya kerjakan salah satu aja. Ini pilih mau yang mana, 13D atau E? Halo? Darmo, mana Darmo? Iya jadi Pak. Hah? Tidur kamu teh? Enggak Pak. Iya aja. Aing milih Pak. Hah? Disuruh milih kan?
Ya, mau Ya. milih yang mana? Yang E, Pak. Yang E, Ya. uji banding biasa. D-nya nanti lihat dari yang itu ya, kelas K25 ya. Salah ngeklop, ada sakingganya ke bawah. Uji banding biasa, uji banding. Gunakan uji banding untuk memeriksa kekonvergenan deret ini. Oke, ini deret positif nggak, Darmo? Ini deret positif bukan? Mana si Darmo ngilang kemana? Darmo. Bentar, Pak. Hah? Deret positif bukan? Gimana kamu? Hah? Ini deret positif bukan? Yang lain? Iya, Pak. Hibatullah deret positif bukan? Hibatullah mana? Nggak ada. Ada, tapi suaranya nggak tahu kemana. Hibatullah mana? Hibatullah. Doni Ananda. Iya. Halo? Coba dijawab pertanyaan saya apa tadi? Hah? Pertanyaannya apa coba? Saya pengen tahu, kamu dengar nggak? Tadi pertanyaan saya apa? Doni. Kamu tuh kuliah atau tidak? Deret positif ya? Pertanyaannya dulu apa tadi? Deretnya positif apa bukan? Bukan, pertanyaannya sukunya ini deret positif atau bukan? Oke, coba ini deret positif atau bukan? Caranya gimana melihatnya? Deret positif atau bukan, caranya gimana lihatnya? Hah? Jangan diam aja, habis waktu kalian rugi ya. Ganti dulu parah Mana? Banyak belajar lagi, Darmo. Kevin Samuel. Mana Kevin Samuel? Kevin Samuel mana? Nggak ada ya? Kevin Samuel, ada nggak di chat? Ada. Kevin Samuel, saya anggap nggak ada ya. Nggak hadir ya. Oke. Kevin Samuel. Tidak ada. Itu dulu, saya kasih catatan. Kevin Samuel tidak ada. Nurah Hasna. Mana Nurah Hasna? Iya, Pak. Ini deret positif atau bukan? Iya, Pak. Kenapa? Kenapa dia deret positif? Kenapa? Kamu menjawab iya tuh alasannya apa? Halo? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Tolong jawab. Ini deret positif atau bukan? Positif, Pak. Kenapa? Karena kuadrat. Karena suku-sukunya sin n per n kuadrat. Pasti positif gitu ya. Bentuk kuadrat. Kevin, mana Kevin? Kevin bener ada deh. Jose Franciscus?
Ada? Ada suaranya. Joseph Franciscus mana? Apa? Kamu kemana aja dipanggil? Tadi ada error bentar, Pak. Ada apa? Udah bisa. Ada error dikit, Pak, tadi dari Oke. device. Yogik Margareta. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Yogik. Sebentar, saya mau ngecek dulu. Kevin nggak ada ya? Nah, kalian saksinya. Tolong Kevin dilihat di chat ada nggak? Kali dia izin. Riki Hasan. Hadir, Pak. Vidya. Oh, hadir tadi sih. Hadir, Pak. Siapa lagi saya mau panggil? Nathan. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Siapa lagi? Eurodia. Hadir, Pak. Nah, gitu jawabnya cepat kayak ini. Muhammad Gani. Hadir, Pak. Oke, saya lanjut dulu ya. Sampai kelewat deh soalnya apa tadi. Gunakan uji banding untuk menguji kekonvergenan deret itu. Ingat, uji banding harus mencari pembandingnya. Kita lihat, sebut AN-nya sama dengan sin N dibagi sin N dibagi N dikuadratkan. Pembandingnya apa kira-kira ya? BN-nya. Yang lebih sederhana dari ini. Apa? Ada yang usul? Bentuk yang lebih sederhana? Halo? Yang kira-kira tahu? Yang lebih sederhana dari ini apa BN-nya? Coba usul. 1/n mungkin, Pak. Nah, kuadrat ya, ikut-ikut kuadrat, 1/n kuadrat. Mana yang lebih gede? Yang barusan jawab, yang cewek. Kiri atau kanan yang lebih gede? 1/n kuadrat. Nah, ini lebih besar gitu ya, apa selancar gitu. Nah, jelas AN, BN itu suku-sukunya non-negatif ya, karena kuadrat. Tinggal dilihat deret BN, sigma N sama dengan 1 tak hingga BN. Jadi jangan lihat yang AN kan yang mau diuji. Tujuan uji banding menghasilkan deret yang lebih sederhana. Sigma N sama dengan 1 tak hingga, saya tulis sebagai 1/n kuadrat. Deret ini divergen, konvergen? Konvergen atau divergen? Siapa yang tahu jawab? Konvergen ya, Pak. Karena deret P dengan P2. Ya. Nah, gitu. Deret P dengan P sama dengan 2. Jadi konvergen. Kita lihat yang lebih gede konvergen, yang lebih kecil ya konvergen juga. Kalau konvergen itu bayangkannya jumlahnya berhingga deretnya, bukan BN-nya ya, deretnya. Ya. Karena sigma N sama dengan 1 tak hingga BN konvergen dan AN kecil dari BN, maka sigma N sama dengan 1 tak hingga AN juga konvergen. Begitulah ceritanya ya. Oke. Nah, uji banding limit. Satu lagi ya. Uji banding limit. Oke. Saya ambil ini, uji banding limit. Setelah itu kita udahan dulu. Del. Oke. Mau pakai uji banding limit. Berarti harus membentuk pembandingnya.
AN-nya sama dengan ln 3N dibagi N kuadrat ditambah 1. Pembandingnya kira-kira apa ya? Nggak perlu tahu lebih besar atau lebih kecil, pokoknya yang lebih sederhana aja. BN-nya apa? Ayo, usul. Cepet. Kevin, mana Kevin? Nah, Kevin memang nggak hadir. Kevin Samuel, hanya ngidupin Zoom aja. Menipu saya tuh, waduh. Menipu secara akademik, hukumannya pokoknya berat. Harus ngurus surat nanti Kevin ke WDA. Halo? Ini usulnya apa? Coba kira-kira aja, kalau nggak tahu kira-kira. Nathan, mana Nathan? Hadir, Pak. Nah, apa ini? Hah? Ambil yang lebih sederhana dari ini, sembarang aja coba dulu. Tapi sembarangnya jangan 1 gitu. Ah, nggak ada N-nya, masa itu BN. Nathan, apa Nathan? Kamu usulnya. Lihat yang bikin susah di sini apa? Ln kan? Ya saya Iya. coba aja ini. Gitu. Nah, setelah itu uji banding limit, nggak perlu tahu membandingkan mana yang lebih besar atau lebih kecil. Nggak perlu. Yang penting hanya ini aja. Di sini, positif. Jelas, AN, BN, lebih besar 0 ya. Ln ini mulai 3, ln 3, N-nya mulai 3, jadi ln 3 udah positif. Ini positif. Ini positif. Ini positif. Jadi udah ada positif. Kita hitung limit ini. AN dibagi BN. Limit N menuju tak hingga ln 3N per N kuadrat tambah 1 dibagi 1 per N kuadrat tambah 1 sama dengan limit N menuju tak hingga ln 3N gitu kan? Ya. Jadi apa? Apa ini? Tak hingga ya? Nah, kalau tak hingga gagal kan? Uji banding limit. Lihat, uji banding limit. Kalau tak hingga nggak bisa. Nah, harus cari akal lain. Bentar, saya juga bingung. Ini nggak berhasil ya. Ln ini nggak berhasil. Saya pakai yang lain. Misalkan apa ya? Ln 3N. Saya kira-kira dengan saya harus naikkan nih karena jadi tak hingga. BN-nya harus, kalau tak hingga itu seolah AN kegedean, Mas Ian. Saya cari BN yang lebih gede. Tapi harapannya masih konvergen. Saya cari akar N. Nebak-nebak aja ya. Kenapa nggak N? Boleh kalian coba dengan N. Coba dengan N nanti limit. Kalau pakai N, ini agak susah nanti nguji kekonvergenannya. Oh, saya gini aja. Yang ini akar N, ln N-nya saya inikan dengan akar N. Ini cari yang saya lebih sederhana, N kuadrat. Coba lagi ya. Kan belum tahu, ini coba-coba saya ngereka-reka aja. Tapi mungkin karena saya udah pengalaman, tebakannya bisa betul. AN dibagi BN. Sama dengan limit N mendekati tak hingga dari ln 3N dibagi N kuadrat ditambah 1 dibagi akar N dibagi N kuadrat. Limit N menuju tak hingga, N kuadratnya ke atas, N kuadrat tambah 1, sisanya masih ada ln 3N dibagi akar N, gitu kan?
Nah, kita lihat. Gini. Oke. Ini kalau di pagi pangkat tertinggi, sebentar. Gini. Sebentar. Ini sebenarnya menuju 1, ini tuh nanti menuju 0. Lon tuh kalah sama akar. Tapi menunjukkannya gimana ya? Menunjukkannya saya akan lihat ini. Saya pandang sebagai perkalian limit. N menuju tak hingga, N kuadrat per N kuadrat tambah 1, dikalikan, pakai rumus ini. Limit F kali G sama dengan limit F kali limit G. Limit N menuju tak hingga. Kalau turunan nggak berlaku ya. Ln 3N dibagi akar N. Yang ini kalian tunjukkan sendiri dibagi pangkat tertinggi. Limitnya 1. Yang ini kalian bentuk fungsi ln 3x per akar x. Kemudian gunakan L'Hopital. Nah, dengan menggunakan L'Hopital ini nanti ketemunya 0. Ya, ini akan 0. Ini akan 0 dia. Jadi ini limitnya 0. Nah, limit AN dibagi BN 0. Kita lihat uji banding limit. Kalau limitnya 0, kita harus periksa BN-nya konvergen nggak. Kalau BN-nya konvergen, ini konvergen juga. Jadi sekarang saya periksa ini. Karena limitnya 0. Periksa. BN-nya ini tadi ya. Kita lihat. Sigma N sama dengan 1 tak hingga BN sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga. Tadi akar X dibagi, akar N dibagi N pangkat berapa tadi? N pangkat 2. Sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga 1 per N pangkat 1/2. Ini konvergen, divergen? Kenali ini apa? Konvergen ya, Pak? Karena P-nya 1/2. Karena deret P dengan P sama dengan 1/2. Jadi konvergen. Nah, kita lihat tadi. Kembali ke sini. Kalau limitnya 0 dan BN-nya konvergen, maka yang AN juga konvergen. Jadi, menurut uji banding limit, sigma AN, N sama dengan 1 tak hingga dari AN, yang sama dengan tadi apa? Ln 3N per N kuadrat tambah 1, konvergen juga. Begitu. Tuh, jadi meskipun tahu uji banding limit, harus tahu ngakalinnya juga, mengira-ngira pembandingnya. Dan itulah yang perlunya latihan banyak. Kevin, coba saya mau ngecek. Kevin mana? Kevin nggak ada, betul-betul. Saya mau cek lagi. Pengen nangkep 2 kalau gitu saya. Audelia, hadir tidak? Hadir, Pak. Hadir. Fauzian, Alim? Hadir, Pak. Hadir. Siapa yang belum dipanggil ya, lupa. Nugraha Chandra? Hadir, Pak. Gusti Ramala? Hadir, Pak. Oke deh. Hasilnya udah pada dipanggil, udahlah. Oke, kita sekian dulu ya. Nanti kan nggak tercover semua nih. Nanti jangan lupa lihat tapi tutorial yang kelas 25 baru besok sih. Jadi nanti videonya saya masukkan di playlist kelas ini juga. Oke, saya stop dulu.